Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tadarus yang ke-6 di Ramadan ini. Sebelum melanjutkan tadarus buku Qiraah Mubadalah, mari kita bertawasul memberikan hadiah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadniya wa ala kunyari sholihah hadal kitab Qiraah Mubadalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan di halaman 82, melanjutkan bab 2, gagasan dan konsep mubadalah, makna dan landasan. C, gagasan mubadalah dalam hadis. Selain ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadis yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama. Ya, maaf melanjutkan ya. Saya ulangi. C, gagasan mubadalah dalam hadis. Selain ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadis yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, wabil khusus antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadis ini mengajarkan suatu nilai yang saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Memang sebagian besar adalah teks-teks yang bersifat umum yang mengajarkan prinsip kesalingan dan kerjasama dalam semua jenis relasi kemanusiaan. Tetapi karena relasi gender merupakan relasi yang paling dasar, maka sudah seharusnya ia masuk dalam prinsip umum kesalingan tersebut. Selain itu, ada satu teks bersifat khusus yang menegaskan pentingnya kemitraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kemitraan ini dalam hemat saya meniscayakan adanya kesalingan antara mereka. Beberapa teks yang dimaksud adalah sebagai berikut. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa fi riwayati Muslim ziyada au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Wa fi riwayati Nasa'i ziyada ma yuhibbu li nafsi minal khair. Wa amma riwayatul Ahmad la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu linnas wa ma yuhibbu li nafsi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat Muslim ada tambahan atau beliau bersabda, untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat Nasa'i ada tambahan, sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik. Sementara dalam riwayat Ahmad redaksinya berbunyi, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Sahih Bukhari nomor 13, Sahih Muslim nomor 179, Sunan At-Tirmidzi nomor 2705, Sunan An-Nasa'i nomor 5034, Sunan Ibnu Majah
nomor 69 dan Musnad Ahmad nomor 14083. An Mu'adz bin Habal annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdulil imani qala abdulul iman ang tuhibba lillahi wa tubghidhu fillahi wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah qala wa madza ya Rasulullah qala wa ang tuhibba linnas ma tuhibbu linafsik wa takraha lahum ma takrahu linafsika wa ang taqulu khairan au tasmut. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah. Mu'adz bertanya, ada lagi wahai Rasulullah? Dijawab, ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagai kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri. Kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri. Dan menyatakan kebaikan atau diam. Musnad Ahmad nomor 22558 dan 22560. Anil Mughirati an abihi an rajul qultu ya Rasulullah khabbirni bi amali yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nari qala tuqimu sholata wa tu'ti zakata wa tuhujjul baita wa tasumu ramadhana wa tuhibbul nafs wa tuhibbul nasi ma tuhibbu ayyuta ilaika wa takrahu lahum ma takrahu ayyuta ilaika. Dari Mughirah, dari ayahnya, dari seorang sahabat, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang perbuatan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah menjawab, kamu dirikan sholat, membayar zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadan, mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu untuk dirimu sendiri, dan membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu terjadi dirimu. Musnad Ahmad nomor 16130. Tiga teks hadis tersebut menegaskan perspektif mubadalah. Teks-teks tersebut menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Teks pertama misalnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolak ukur keimanan. Jika riwayat Bukhari dan Muslim mungkin mengidentifikasikan kesalingan komunal sesama orang muslim dalam kata akhi, maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antar sesama manusia dalam kata an-nas. Dalam perspektif yang lebih luas sebagaimana dikenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, saudara bisa mencakup saudara kandung secara biologis, saudara keimanan, ukhuwah Islamiyah, saudara kebangsaan, ukhuwah watoniyah, dan saudara kemanusiaan, ukhuwah basoriyah. Perluasan perspektif inilah yang sesungguhnya ditegaskan oleh hadis riwayat Ahmad tersebut. Teks kedua, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga menegaskan ajaran kesalingan sebagai bagian dari keimanan. Sebagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala banyak berzikir dan berkata jujur, sementara hadis ketiga memandang prinsip kesalingan sebagai amal yang akan mendekatkan seseorang pada surga dan menjauhkannya dari neraka. Perilaku kesalingan kemudian disamakan dengan ibadah-ibadah utama seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Kedua teks hadis terakhir menggunakan kata al-nas, sehingga kesalingan ini mestinya inklusif sesama manusia, bukan bersifat komunal yang eksklusif. Kalimat-kalimat dari ketiga teks hadis tersebut mungkin bisa disusun dalam redaksi yang lebih sederhana, yaitu bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk dirinya, untuk orang lain,
sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Ungkapan ini merupakan kalimat emas dalam prinsip kesalingan sebagai manusia. Ungkapan li akhi untuk saudaranya, li jarihi untuk tetangganya, li annas untuk manusia, menyiratkan makna bahwa seseorang dituntut memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Sementara kalimat pada teks ketiga dari ungkapan ayyuta ilaik, sesuatu datang kepadamu, menyiratkan makna prinsip kesalingan sebagai upaya seseorang untuk mendatangkan sesuatu yang dicintainya kepada orang lain. Sebagaimana ia juga menginginkan hal yang sama. Jika teks pertama hanya membicarakan prinsip kesalingan positif, teks kedua dan ketiga memasukkan juga prinsip kesalingan negatif. Kesalingan positif adalah sikap menghormati orang lain, mencintai dan bersedia menghadirkan segala kebaikan kepada orang lain. Sementara kesalingan negatif adalah sikap dan komitmen seseorang untuk menghindarkan orang lain dari segala keburukan, kebencian, kekerasan, dan kerusakan yang ia sendiri juga ingin terhindar darinya. Beberapa teks hadis lain yang memberikan inspirasi kuat bagi prinsip kesalingan dan nilai kebersamaan adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahi fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melapangkan kesulitan orang yang beriman dalam hal urusan dunia, maka kesulitannya di akhirat akan dilapangkan Allah. Barang siapa yang membantu seseorang yang sedang bernasib buruk, maka akan dipermudah Allah segala urusan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka aibnya akan ditutupi Allah di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seseorang yang selalu menolong orang lain. Sahih Muslim nomor 7028, Sunan Abu Dawud nomor 4948, Sunan At-Tirmidzi nomor 1491, Sunan Ibnu Majah nomor 230 dan Musnad Ahmad nomor 7545. An Abi Darin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah taala bahwa dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Sahih Muslim nomor 6737. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala ba'd ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'i minasari ayyahkira akhuhul muslim kullu muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki satu sama lain, saling mengelabui transaksi kalian, saling membenci, saling gosip di belakang. Jangan pula seseorang di antara kalian membeli barang yang justru sedang ditawar orang lain. Dan jadikan kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzolimi, menelantarkan dan merendahkan satu sama lain.
Ketakwaan itu di sini. Rasulullah memberi syarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya atas muslim lainnya. Sahih Muslim nomor 6706, Musnad Ahmad nomor 7842, juga diriwayatkan dengan redaksi berbeda dalam Sahih Bukhari nomor 2482, Sunan Abu Dawud nomor 4895 dan Sunan At-Tirmidzi nomor 1493. Anin Nu'man ibni Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idastaka udwanang tada'a lahu sa'iro jasadihi bisahari wal humma. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai dan saling mengasihi. Mereka laksana satu tubuh yang jika satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur. Sahih Bukhari nomor 6079. Keempat, teks hadis tersebut menegaskan ajaran-ajaran dasar yang bisa menjadi inspirasi perspektif kesalingan, baik yang positif yaitu menghadirkan segala bentuk kebaikan, maupun yang negatif yaitu menjauhkan segala bentuk keburukan. Teks pertama secara umum menjelaskan kesalingan positif, yaitu mengenai kesalingan tolong-menolong dan saling berbuat baik sesama muslim. Teks ini kemudian ditutup dengan kalimat yang menginspirasi nilai kesalingan positif. Allah akan selalu menolong seseorang yang selalu menolong orang lain. Ini kalimat kesalingan yang tegas, jelas, inspiratif sebagai nilai dasar relasi antara sesama manusia. Kesalingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain menyimpan garis transendental langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis kedua menegaskan bahwa kezaliman sebagai sesuatu yang ditentang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan atas dirinya juga antar sesama manusia. Dalam teks ini ada kalimat yang menegaskan kesalingan negatif, yaitu tidak boleh saling menzalimi satu sama lain. Teks berikutnya juga pernah menginspirasi kesalingan negatif. Larangan saling mendengki, saling membenci, dan saling menjatuhkan. Substansinya adalah berupa ajaran dasar untuk tidak memperlakukan buruk antara sesama. Semua perilaku buruk ini bertentangan dengan prinsip dan nilai kesalingan dalam Islam. Perlakuan buruk ini dalam perspektif kesalingan berakar pada relasi yang timpang, hegemoni, dan otoriter. Hadis dari Nu'man bin Bashir, teks terakhir, juga merupakan inspirasi nilai kesalingan dan kerjasama dengan menamsilkan seluruh orang beriman sebagai tubuh yang satu, yang saling mencintai, saling mengerti, dan saling merasakan. Ketujuh teks hadis tersebut menjadi dasar dan inspirasi relasi kesalingan secara umum yang tidak eksplisit mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Teks-teks seperti ini masih banyak jumlahnya. Ada satu teks yang eksplisit berbicara kesalingan relasi antara perempuan dan laki-laki, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berikut. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u saqaiqur rijal. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perempuan itu saudara kandung, mitra sejajar laki-laki. Sunan Abu Dawud nomor 236, Sunan At-Tirmidzi nomor 163, dan Musnad Ahmad nomor 26836. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ini memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kata sakoik dalam teks tersebut merupakan bentuk plural dari kata sakik yang berarti kembaran, serupa, mirip, dan identik.
Dalam berbagai kamus bahasa, kata ini dipadankan dengan kata nadhir dan mathil yang memiliki arti-arti berikut: sejawat, paralel, analogi, sederajat, ekuivalen, duplikat, dan kembaran. Lisan J10 halaman 182 sampai 183 dan Al-Maurid halaman 975 dan 1179. Artinya perempuan adalah kembaran yang sama dengan laki-laki atau mitra sejajar dan kawan seiring. Kemitraan yang ditegaskan dalam teks hadis ini mengandung kesederajatan yang pada gilirannya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Kesalingan dalam sebuah relasi di mana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain hanya mungkin jika keduanya menganggap satu sama lain adalah setara dan sederajat. Menurut Abu Sukoh, teks hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan, musawah antara laki-laki dan perempuan serta kesalingan, musyarakah antara mereka dalam Islam. Baginya, hadis Aisyah ini adalah sumber inspirasi paling kentara untuk perspektif kesederajatan, kesalingan, dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga seluruh teks hadis yang lain harus ditafsirkan dengan perspektif kesalingan dan kerjasama ini. Selain teks-teks hadis yang menginspirasi relasi kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan, juga ada beberapa teks yang secara eksplisit menyebutkan mereka di dalam struktur teks. Penyebutan yang eksplisit ini dalam berbagai teks hadis juga penting dihadirkan untuk menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu menjadi subjek dari seluruh teks hadis yang ada. Meskipun bisa jadi kalimat-kalimat suatu teks hadis disusun dalam bahasa dan ungkapan yang khusus laki-laki atau khusus perempuan. Beberapa teks hadis yang eksplisit menyebut kedua jenis kelamin diantaranya adalah An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma'alaihi khoti'ah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga ia bertemu Allah kelak tanpa beban dosa sama sekali, karena sudah dihapus melalui musibah tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2579. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rujula qala An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rujula qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atuhu fa in abad nadhaha fi wajhi halma rahimallahu imra'ata qamat minal laili fa shalat wa ayqadat zaujaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menurunkan rahmat kepada seseorang laki-laki yang bangun malam hari kemudian sholat, lalu membangunkan istrinya. Apabila istrinya menolak bangun, ia akan memercikan air ke wajah istrinya. Semoga Allah juga menurunkan rahmat kepada seorang perempuan yang bangun malam hari kemudian sholat, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak bangun, ia akan memercikan air ke wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1310. An Abi Najihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin rujulun laisat lahum ra'ata wa in kana ghaniyan minal mal wa miskinatun imra'atun laisa laha jauju wa in kanas ghaniyata minal mal.
Abu Najah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, miskin, miskin, dan miskin, yaitu seorang laki-laki yang belum memiliki istri sekalipun ia kaya harta. Miskin, miskin, dan miskin, yaitu seorang perempuan yang belum bersuami sekalipun ia kaya harta. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'ab al-Imam, Al-Baihaqi dan Tabrani dalam Al-Wasat. An Asma binti Yazid annaha kanat inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijal wa nisa'u qu'udan indahu. Faqala la'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahlihi wa la'alla imra'ata tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa arammal qaum faqulta I wallahi ya Rasulullah innahunna layaqulna wa innahum layaf'aluna. Qala fala taf'alu fa innama masalu dzalika masalu syaitani laqiya syaitana fi tariqin fa ghasiyaha wan nasu yang duruna. Dari Asma bin Yazid bahwa ia pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu banyak laki-laki dan perempuan yang duduk di samping baginda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkin di antara kalian ada seorang laki-laki yang menceritakan sesuatu yang ia lakukan bersama istrinya, atau mungkin ada seseorang perempuan yang menceritakan sesuatu yang ia lakukan bersama suaminya. Seketika itu juga orang-orang yang mendengarkannya terdiam. Lalu aku, Asma binti Yazid, berkata, memang begitu ya Rasulullah, para perempuan mengatakan hal itu dan para laki juga melakukan hal yang sama. Rasulullah SAW lalu bersabda, janganlah kalian melakukan hal itu, sebab sesungguhnya yang demikian itu laksana setan laki-laki bertemu setan perempuan di jalan. Lalu mereka berhubungan intim sedangkan orang-orang melihatnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 28231. An Ummi Kulsum binti Uqbah qalat ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurokhisu fi syai'in minal kadhibi illa fi salasa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la a'udduhu kadhibar rajulu yuslihu bainan nasi yaqulu qawla wa la yuridu bihi illa islah wa rajulu yaqulu fi harbi wa rajulu yuhaddisu imra'atuhu wal mar'atu tuhaddisu jaujaha. Ummu Kulsum binti Uqbah berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali dalam 3 perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak menganggap seseorang itu berbohong, yaitu orang yang bermaksud memperbaiki hubungan orang lain lalu berkata sesuatu dan yang diinginkannya adalah perdamaian. Orang yang berbohong ketika dalam peperangan dan orang laki-laki yang bercanda dengan istrinya atau seorang perempuan yang bercanda dengan suaminya. Sunan Abu Dawud nomor 4923 dan Musnad Ahmad nomor 27916. Dalam teks-teks hadis tersebut, laki-laki dan perempuan secara eksplisit diajak bicara atau menjadi bahan pembicaraan. Teks-teks itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang mukmin jika terkena musibah akan dihapus dosa-dosanya mereka. Penggunaan kata ganti laki-laki di akhir kalimat tidak membuat gagasan utama hadis ini menjadi lebih khusus bagi laki-laki. Tidak, melainkan untuk kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Begitupun hadis-hadis mengenai relasi suami istri yang semestinya bersifat timbal balik dan didasarkan pada pekerja sama, persis seperti pada teks-teks yang sudah dikutip sebelumnya. Dalam kasus hadis tentang sholat malam misalnya, perilaku suami istri dianjurkan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Bukan hanya suami atau laki-laki yang menjadi sumber pengetahuan dan kebenaran, tetapi perempuan juga dianjurkan untuk mendorong pada kebaikan dan kebenaran. Teks lain menyebutkan bahwa laki-laki tanpa istri dianggap miskin, sebagaimana perempuan tanpa suami juga dianggap miskin.
Berikutnya bahwa suami maupun istri secara eksplisit dilarang menceritakan keintiman seksual dengan pasangannya kepada orang lain secara publik. Dalam teks terakhir dinyatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri masing-masing boleh bercanda dengan kalimat-kalimat yang tidak sebenarnya. Eksplisitas perempuan dalam teks-teks ini seharusnya bisa menjadi kaidah umum bahwa seluruh teks hadis sebagaimana Al-Quran mengajak bicara kepada kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih, itu saja. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Kita akan berlanjut di halaman 95 melanjutkan bab 2. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.